Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apa bagaimana kabarnya, Pak? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kelihatannya pada baik semuanya. Sebelum ke pembelajaran, kita lakukan absensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak Rijal. Rijal, kemana itu Rijal? Di bermain. Tidak ada keterangan, ya, Pak. Tidak ada keterangan. Berarti yang tadi siapa ya? Pulang lagi Pak ke rumah. Saudara kembarnya, Pak. Ya gak apa-apanya saya catat. Sebelumnya kita di sini siapa ketua kelasnya? Dimas. Dimas. Coba Dimas pimpin doanya. Dimas ada? Coba pimpin doanya Dimas. Atau Dimasnya gak ada? KM-nya Andre, Pak, bukan saya. Itu Dimas pakai kopiah. Coba dipimpin doanya. Baik. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Dimas yang telah memimpin doanya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita akan membahas apa? Eksplanasi, Pak. Oke, ketika kita mendengar teks eksplanasi, mungkin kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris pernah mendengar kata explain ya. Ada yang tahu explain itu artinya apa? Coba ada yang tahu, mungkin Teh Cindy tahu? Sudah tahu. Oke, explain itu menjelaskan. Nah, sedangkan ada juga kata explanation, yaitu penjelasan. Karena ini pembahasannya dalam bahasa Indonesia, maka katanya itu diganti menjadi eksplanasi. Nah, adapun pengertian teks eksplanasi, ini adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul proses atau perkembangan suatu fenomena atau mungkin berupa peristiwa sosial, alam ataupun budaya. Nah, eksplanasi ini berisi penjelasan mengenai suatu fenomena ataupun peristiwa baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi. Nah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun fenomena alam ya. Nah, fenomena alam yang dimaksud ini berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fenomena sosialnya yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Nah, itu dia pengertian teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi ini ada 5 ya. Yang pertama, apa yang diulas di teks eksplanasi semuanya didasarkan pada kenyataan tanpa ditambahi pendapat dari orang yang membuat teks. Nah, jadi berdasarkan kenyataan ataupun fakta. Nah, yang kemudian yang kedua yang dibahas ialah kejadian-kejadian yang sifatnya keilmuan atau terdapat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga sifatnya informatif dan tidak mencoba untuk mempengaruhi orang yang membaca untuk percaya terhadap apa yang dibahas.
Kemudian, teks eksplanasi ini menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Salah satu ciri teks eksplanasi adalah menggunakan fakta dan pernyataan yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Kemudian yang kelima, ada menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam sebuah paragraf. Biasanya ada gagasan umum atau ide pokok gagasan umum ini terdapat pada bagian awal paragraf. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur teks penjelasan. Mohon diperhatikan ya, karena di akhir akan ada tugas untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ini yang pertama ada pernyataan umum. Yang mana pernyataan umum ini adalah bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan proses kenapa serta bagaimana suatu fenomena, entah itu kejadian alam ataupun sosial, bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas, ialah bagian yang isinya tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses. Kemudian yang ketiga ada interpretasi, di mana interpretasi ini adalah bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur teks di atas. Oke, selanjutnya, nah di sini ada jenis teks penjelasan atau teks eksplanasi yang seharusnya ada 4 ya, ada 4 jenis, tapi Bapak mengambil 2 jenis saja. Nah, sisanya nanti Bapak akan terangkan menyusul ya. Yang pertama ada teks eksplanasi faktorial, di mana teks eksplanasi faktorial ini adalah teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan efek serta hasil dari sebuah proses. Nah, misalnya saja seperti yang ada pada ilmu pengetahuan tentang sebab berubahnya iklim, efek terjadinya kolonialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal ini ialah teks yang di dalamnya berisikan asal muasal atau sebab perubahan yang terjadi pada suatu hal secara bertahap. Misalnya saja tahap terjadinya tanah longsor, ya banjir, bahkan bagaimana proses terjadinya hujan dan lain-lain sebagainya. Kemudian, nah tujuan teks eksplanasi ya. Nah, tentunya saja nih eksplanasi ini dibuat pasti ada tujuannya. Nah, untuk apa? Itu yang pertama, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang terjadi. Misalnya, ya, untuk memberikan informasi tentang bagaimana proses terjadinya banjir. Nah, misalnya Cindy ya ingin mengetahui bagaimana sih proses terjadinya banjir. Nah, itu bisa melihat teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, masih di tujuan teks eksplanasi, yaitu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam sebuah bacaan. Teks eksplanasi ini penting untuk dipelajari supaya bisa memahami dan memudahkan membaca seluruh bagian isi. Nah, tujuan lainnya adalah mengetahui sebab dan akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Nah, tadi di bawah ada contoh. Nah, ini bisa kalian pelajari. Tuh ada pernyataan umum ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa? Ada deretan penjelas. Dan juga yang terakhir ada interpretasi. Nah, ini bagian interpretasi. Nah, penutup. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Nah, untuk penugasannya minggu depan ya dari absen 1 sampai 10 itu kelompok 1, kemudian dari absen 11 sampai 20 itu kelompok 2 dan 21 sampai 30 itu kelompok 3. Nah, tugasnya membuat sebuah teks eksplanasi dan nanti dikumpulkan minggu depan ya langsung dipresentasikan.
Tadi strukturnya sudah Bapak jelaskan, kemudian nanti materinya Bapak share ya di grup, adakan grup WA-nya, dan kemudian nanti jangan lupa ya kerjakannya bareng-bareng, jangan ada istilah satu orang bekerja, satu orang tidak bekerja tapi numpang nilai ya, jangan ada yang seperti itu, semuanya harus bekerja. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, sudah cukup ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil. Mohon maaf ya, Bapak dalam menyampaikannya banyak kesalahan, dan itu baiknya dari Allah, untuk kesalahannya mungkin dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.